Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 850, dikendalikan. Nona Kyue pasti pergi untuk merawat Yun Xiao, kata Nalan Zixuan sambil melangkah maju. Saudari Ruobing, kamu tidak boleh ikut. Kamu hanya akan menambah masalah. Jiang Ruobing menunduk. Suaranya terdengar cemas. Aku ingin tahu apakah luka kakak Yun Xiao bisa pulih. Semua ini terjadi karena aku. Jika fondasi bela dirinya benar-benar hancur, aku akan menyesal seumur hidup. Rasa bersalah tiba-tiba memenuhi hatinya. Suaranya bergetar, lalu ia menutup mulutnya dengan satu tangan, berusaha menahan tangis. HMPH dan Tiannya tinggal setengah. Sekalipun sembuh, bakatnya sudah hancur. Seumur hidup dia hanya akan terjebak di tingkat Marshal Supreme Bintang 6. Ruan Hongyu mendengus dingin. Tatapannya pada Jiang Ruobing begitu tajam tanpa sedikit pun kelembutan. Ruobing, ikut aku pulang. Untuk sementara waktu, kamu tidak boleh keluar dari rumah tuan kota. Kamu hanya akan menyusahkan semua orang. Mendengar itu, air mata Jiang Ruobing jatuh. Ia tak sanggup menahan diri lagi dan mulai terisak. Ini semua salahku. Aku sudah menyakiti kakak Yun Xiao. Ia tenggelam dalam rasa bersalah tanpa akhir. Jika saja ia tidak memaksa Yun Xiao bertarung, semua ini tidak akan terjadi. Yun Xiao bisa berlatih dengan tenang sampai menjadi yang terkuat di dunia. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Ruobing, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Jiang Churan menghela napas panjang, lalu mencoba menenangkannya. Jalan surga sulit dipahami. Ini adalah ujian miliknya, bukan karena kamu. Benar. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Aku percaya Li Yun Xiao bisa melewati cobaan ini. Ekspresi Luo Qingyun tampak buruk. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Nalan Zixuan sempat terdiam, lalu segera mengikuti di belakangnya. Fondasi bela diri Yun Xiao telah hancur dan bakatnya lenyap. Para petinggi Kota Bulan Merah kehilangan minat padanya. Mereka hanya menghela napas lalu pergi satu persatu. Jiang Ruobing pun dibawa kembali ke rumah tuan kota. Tak lama kemudian, alun-alun menjadi kosong. PFFT. Tiba-tiba, dua semburan darah muncrat dari langit. Cheng Hao Miao dan Bei Ming Lai Feng akhirnya muncul. Mereka bersembunyi di langit selama ini dan baru berani keluar setelah semua orang pergi. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar. Saudaraku, entah kenapa aku selalu merasa seseorang memperhatikan kita. Sudah pasti. Kita tidak mungkin bisa menyembunyikan diri dari penguasa kota dan orang-orang itu. Yang penting, tidak ada yang benar-benar mengejar. Benar-benar memalukan. Ini merusak citra kita. Mana yang lebih penting, hidup atau citra? Sekarang fondasi bela diri Yun Xiao sudah hancur. Kita tetap jadi bintang muda dan calon pemimpin masa depan. Siapa yang berani meremehkan kita? Benar juga. Li Yun Xiao itu terlalu menakutkan. Begitu juga Run Xiang dari suku laut. Untung Yun Xiao sudah lumpuh. Tapi aku penasaran bagaimana keadaan Run Xiang sekarang. Mungkin tidak jauh berbeda. Kalaupun tidak, itu urusan orang luar. Kita tidak perlu ikut campur. Setelah itu, keduanya berubah menjadi cahaya dan melesat turun menuju Kota Bulan Merah untuk mencari tempat menyembuhkan luka. Tak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba beriak pelan. Sosok seseorang muncul perlahan. Setiap langkahnya seolah menginjak permukaan air, memunculkan gelombang kecil. Lapisan cahaya senja muncul diam-diam, seakan menyambut kedatangannya. Cambangnya sudah memutih. Wajahnya kaku dan dingin, seperti pahatan marmer putih. Ia sedikit mengangkat dagu, memejamkan mata, lalu menghirup udara perlahan, seolah menikmati aroma di sekitarnya. Memang ada jejak kekuatan 10 wilayah. Ada aura naga sejati dan kekuatan spiritual, tapi terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Pria itu adalah sosok yang keluar dari penjara bawah tanah, yang dipanggil Murongju oleh Yun Xiao.
Setelah menghela napas panjang, tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya senja, sementara langit dan bumi mulai diselimuti kegelapan. Namun, malam itu di Kota Bulan Merah menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Hampir semua restoran terang benderang. Semua orang membicarakan pertempuran hari itu. Air liur berterbangan kemana-mana, seolah mereka sendiri ikut bertarung. Bahkan, mereka menggambarkan pikiran Yun Xiao dan Run Xiang saat itu dengan sangat rinci. Dengan penuh semangat, mereka terus berbicara tanpa henti hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, para kultivator yang telah berbincang semalaman dan menghabiskan hampir semua anggur kembali ke alun-alun dengan semangat tinggi. Namun, mereka menerima kabar mengejutkan. Nona kedua keluarga Jiang jatuh sakit parah setelah ketakutan akibat pertempuran semalam. Para ahli Kota Bulan Merah telah membawanya pergi untuk berobat ke tempat lain. Untuk menepati janji, keluarga Jiang mengganti dirinya dengan wanita lain sebagai peserta pertarungan pasangan. Mahar tidak hanya tidak berkurang, tetapi justru bertambah. Hanya saja, mutiara bulan Laut Timur dan harta rahasia naga telah diganti. Semua orang merasa heran. Kemarin dia masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin dalam semalam langsung jatuh sakit? Lagi pula, Kota Bulan Merah adalah salah satu dari 7 kekuatan besar dunia. Jika tidak bisa disembuhkan di sini, kemana lagi dia bisa pergi? Meski begitu, tidak ada yang berani mempertanyakan. Apalagi penggantinya sama cantiknya, dan mahar malah bertambah. Tidak ada alasan untuk protes. Wanita pengganti itu sendiri hanyalah gadis dari cabang keluarga yang dipilih secara acak. Pada hari itu, Jiang Churan dan Ruan Hongyu tidak muncul. Mereka hanya mengirim seorang tetua untuk memimpin acara. Para tamu undangan tetap hadir. Meski mereka bisa menebak alasan perubahan mendadak ini, tidak ada yang peduli. Itu bukan urusan mereka. Yang lebih mereka perhatikan adalah kondisi Yun Xiao. Namun setelah dibawa pergi oleh Ning Qiyue, ia langsung menuju Teluk Bunga Persik, wilayah terlarang miliknya. Bahkan para petinggi Kota Bulan Merah tidak berani masuk tanpa izin. Tidak ada kabar sama sekali tentang Yun Xiao. Berdasarkan sikap keluarga Jiang dan hasil pengamatan mereka sebelumnya, hampir semua orang yakin bahwa Yun Xiao telah lumpuh. Karena itu, mereka tidak lagi terlalu memikirkannya. Satu persatu, mereka hanya duduk santai, minum teh, dan menonton pertandingan. Tuan, bagaimana keadaan kakak Yun Xiao? Tolong katakan padaku. Di Teluk Bunga Persik, Jiang Ruobing gelisah seperti semut di atas wajan panas. Ia tidak bisa diam dan terus bergerak ke sana kemari seperti kelinci. Namun, ia terperangkap di dasar sungai di bawah pohon persik, dibungkus dalam gelembung besar. Seberapapun ia berusaha, gelembung itu tidak bisa ditembus. Ia juga tidak menyadari bahwa suaranya tidak dapat keluar. Sebanyak apapun ia berteriak, tetap tidak terdengar. Di atas sungai, sebuah jembatan kecil menghubungkan paviliun di utara dan selatan. Koridor berkelok memanjang melewati taman teratai. Di sana terdapat ruang pelatihan rahasia yang sangat besar. Biasanya, ruang rahasia dibangun di bawah tanah atau di tempat tersembunyi. Namun, yang satu ini justru berada di ujung deretan bangunan. Ini menunjukkan kepercayaan diri pemiliknya. Tidak ada yang berani mengganggu tanpa izin. Satu-satunya yang berani sudah ditenggelamkan ke dasar sungai. Di dalam ruang rahasia itu, berbagai pola dan simbol formasi memenuhi ruangan. Yun Xiao terbaring di tengah. Sebuah formasi di bagian bawah tubuhnya menyerap energi inti dari sekitarnya dan terus mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Ning Qiyue duduk bersila di sampingnya. Matanya terpejam seolah sedang beristirahat. Namun sebenarnya, ia terus mengamati perubahan tubuh Yun Xiao setiap saat. Kekhawatiran di hatinya tidak pernah hilang. Kemampuan pemulihan Yun Xiao jauh melampaui dugaannya. Penyerapan energi inti juga sangat mengejutkan, bahkan sudah melampaui batas seorang Marshal Supreme bintang 6. Awalnya, Ning Qiyue menganggap itu wajar mengingat kekuatan tempurnya. Namun, jumlah energi yang diserap ternyata mencapai 50 kali lipat dari kultivator biasa di tingkat yang sama. Dan penyerapan itu masih terus berlanjut, seolah tidak ada akhirnya. Setetes keringat dingin mengalir di dahi Ning Qiyue. Ia mulai berpikir, apakah perlu memanggil alkemis tingkat 9 untuk memeriksa kondisi Yun Xiao. Namun, jika itu dilakukan, rahasia bahwa dantian Yun Xiao sebenarnya tidak rusak akan sulit disembunyikan, terutama dari Jiang Churan. Jangan-jangan memang ada masalah pada dantiannya, sehingga dia tidak bisa mengumpulkan ki? Memikirkan kemungkinan itu,
Ning Qiue terkejut. Ia segera memeriksa kembali dengan lebih teliti. Namun hasilnya bukan seperti yang ia bayangkan. Dantiannya penuh energi. Kekuatan Yuan yang diserap tampaknya langsung dicerna oleh tubuhnya. Teknik 3 kepala dan 6 lengan itu benar-benar luar biasa. Pertahanannya juga sangat tidak masuk akal. Fakta bahwa dia bisa bertahan dari kekuatan naga sejati benar-benar keajaiban. Meski bentuk naga sejati milik Runxiang belum sempurna, tetap saja mengandung kekuatan dari 10 arah. Bahkan seorang ahli tingkat bela diri tertinggi rendah pun bisa terbunuh. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan dengan mudah. Berhenti? Saat tubuh Yun Xiao telah menyerap hingga 80 kali energi primordial dibandingkan kultivator biasa di tingkat yang sama, proses itu akhirnya berhenti. Ning Qiue segera mengirimkan kesadarannya ke dalam tubuh Yun Xiao. Ia langsung memeriksa bagian dantian, titik paling penting. Apa ini? Ia tertegun. Dantian Yun Xiao ternyata telah menghilang sepenuhnya. Tempat itu kini dipenuhi energi iblis berwarna hitam. Tiba-tiba, aura iblis menyembur keluar dari tubuh Yun Xiao. Pola-pola hitam mulai muncul di kulitnya yang telah pulih. Garis-garis itu saling terhubung, seolah mengikuti hukum tertentu, lalu perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Saat Ning Qiue masih kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Yun Xiao tiba-tiba membuka mata. Matanya berwarna ungu gelap seperti iblis. Boom! Tubuh Yun Xiao yang tadi terbaring tiba-tiba bangkit. Ia langsung menebaskan energi pedang ke arah Ning Qiue, lalu mundur cepat dengan penuh kewaspadaan. Serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Ning Qiue. Ia mengangkat tangan dan menghancurkannya dengan mudah. Tatapannya berubah tajam. Siapa kamu? Siapapun yang melihat mata Yun Xiao saat itu pasti tahu, dia bukan lagi dirinya sendiri. Hahaha. Yun Xiao tertawa keras, penuh kegilaan dan kegembiraan. Akhirnya aku bisa mengendalikan tubuh ini. Bukan hanya tubuhnya, semua senjata tingkat tinggi di dalamnya juga berada di bawah kendaliku. Hahaha, luar biasa. Ia tampak sangat bersemangat. Wajahnya memerah saat terus bergumam. Dengan tubuh sekuat ini dan semua artefak itu, aku bahkan punya peluang untuk melawan klon itu. Hahaha, bagus sekali. Setelah aku menyerap klon itu, aku akan menjadi penguasa iblis di era ini. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.